Hai semuanya, selamat pagi dan selamat kembali ke sekolah bagi kalian yang sudah pembelajaran tatap muka 100%. Ya, pasti kalian senang dong ya bertemu lagi dengan teman-teman, tapi tetap harus jaga prokes ya. Jangan lengah dan jangan pernah sekalipun kalian lepas itu masker. Oke, sebelum kalian lanjutkan renungan ini, kalian pause dulu sejenak. Kalian ambil waktu untuk berdoa. Silahkan di pause dulu. Kalian berdoa masing-masing. Saat teduhlah dulu. Kalau sudah, saya akan membacakan ayat untuk pagi hari ini. Yang saya ambil dari surat Paulus kepada Timotius pasal 6. Ayat ketiga sampai keempat. Saya akan bacakan buat kita semua. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Saya lanjutkan ke arah ayat yang kelima ya. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Sampai sedemikian dulu pembacaan ayat buat kali ini. Nah, teman-temanku sekalian, saya juga akan mengambil renungannya dari sebuah hal yang berkorelasi dengan ayat tersebut, yaitu banyaknya berita hoax. Banyaknya berita hoax sekarang, bukan hanya soal ibadah, bukan hanya soal agama, tapi juga soal hal-hal yang berkaitan dengan hidup kita, hidup di sekitar kita. Teman-teman, sekarang kita udah gak bisa pungkiri bahwa banyak sekali berita hoax yang berkelimpungan di media sosial kita, dan bahkan juga gosip. Gak usah jauh-jauh di media sosial, kadang-kadang juga sering ada berita hoax yang ditularkan dari gosip, ya kan? Banyak sekali gosip yang muncul di sekitar kita, entah itu dari keluarga, dari teman, atau juga dari media sosial, ataupun juga dari diri sendiri. Kadang-kadang kita juga bergosip mengenai seseorang, dan ayo akuilah saja, pasti kalian pernah bergosip tentang satu orang. Misalnya, oh si A begini, si B begini, si C begini. Dan biasanya itu hal yang negatif, ya kan? Dan biasanya kita melakukan itu untuk satu hal. Entah untuk membuat orang menjadi benci terhadap orang itu, terhadap ajaran itu, atau buat kepuasan diri saja supaya kalian dapat bahan buat menyerang orang itu, ya kan? Nah, dan kadang-kadang itu juga melibatkan agama orang. Kadang-kadang sering kita lihat pertengkaran antara Islam dan Kristen, Islam dengan agama lain, atau bahkan Kristen dengan Kristen, atau bahkan dengan agama satu dengan agama lainnya. Di semua agama seperti itu, ya kan? Nah, dari ayat yang aku bacain tadi, kalian harus sadar akan satu hal. Aku mau mengajarkan kalian satu hal, yakni gimana caranya kita bisa filter dari semua berita hoax tersebut. Bukan hanya soal agama, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga. Kalian ingat ya, seperti tadi dikatakan di Alkitab, jika seorang mengajarkan ajaran lain yang tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan Yesus Kristus, dan tidak sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Nah, kalian harus bisa filter itu. Kalian harus tetap punya pendirian kalian masing-masing. Jangan ikut terpengaruh. Jangan pernah sekali-kali terjun ke perkataan mereka, karena perkataan mereka itu biasanya hanya untuk membodohi kalian. Kita harus pintar di zaman-zaman sekarang ini, di mana banyak sekali informasi yang masuk.
banyak sekali berita yang masuk, banyak sekali gosip yang masuk, dan kadang-kadang berita itu tidak cocok, tidak faktual, atau hanya dibuat untuk menggiring opini. Bukan hanya soal agama aja, tapi buat semuanya. Ini berlaku untuk semuanya ya ayat ini. Jadi kalian harus pintar-pintar memfilter semua yang hoax. Tentu dibuat untuk mengecoh, dan biasanya membuat hoax-hoax seperti ini tuh pintar. Terkadang mereka langsung membuat beritanya mengelabui orang-orang dan membuat beritanya seolah itu harus dipercaya. Tapi kita harus filter, iman kita tetap harus kuat, prinsip kita harus kuat, dan kita perlu menggunakan pemikiran kritis kita. Jangan sampai kita malah dikelabui oleh berita tersebut, kita malah jatuh ke dalam dosa, kita malah ikut menyerang orang tersebut, dan malah justru membuat orang lain tersiksa, membuat orang lain tidak nyaman, dan malah justru membuat kalian sendiri tidak nyaman. So, poin daripada renungan kali ini, jadi orang yang bisa memfilter. Semakin kesini makin banyak berita hoax, semakin kesini makin banyak gosip, makin kesini banyak berita yang diciptakan buat menyuruh permusuhan. Tapi ingat, selalu ingat kata-kata surat Paulus ke Timotius tadi. Siapa orang yang mengajarkan suatu ajaran yang sesat adalah sebenarnya orang yang tidak tahu apa-apa tapi berlagak tahu. Ingat itu. Jadilah orang yang bisa memfilter. Jadilah orang yang punya prinsip. Kalau kalian pernah ikut menyebarkan berita hoax sebelumnya, segera minta ampun sama Tuhan. Oke? Silakan kalian tutup renungan ini dengan doa masing-masing ya. Silakan post kalian renungan ini, lalu kemudian kalian berdoa masing-masing. Mungkin kalian pernah menyebarkan berita hoax, pernah ikut percaya, pernah ikut gosip. Silahkan kalian bawa itu dalam doa dan minta ampun. Terima kasih udah dengarkan renungan ini, dan mari kita sama-sama melawan hoax. Tuhan memberkati. Amin.